instalasi farmasi. Pengertian instalasi farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Instalasi farmasi dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab mengumpul pelayanan kefarmasian di rumah sakit, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien, penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker harus dapat memenuhi hak-hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tuntunan hukum. Selanjutnya, landasan hukum tentang pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yakni pada Permenkes nomor 72 tahun 2016. Pasal 1 ayat 1, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya adalah ayat 2. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan ayat 3, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selanjutnya mengenai tentang pasal 2, pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Nah, pada pasal 3 ayat 1, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar yang bagian A, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pada bagian B, pelayanan farmasi klinik. Ayat 2, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi. Yang pertama, pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, serta pengendalian dan administrasi. Selanjutnya, Permenkes nomor 74 tahun 2016 yang mengatur pelayanan kefarmasian di puskesmas. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan, berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Pasal 12, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, bagi puskesmas yang belum memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Syarat-syarat penyimpanan obat di instalasi farmasi. Syarat-syarat gudang yang baik adalah: A. Cukup luas minimal 3x4 m2 atau meter persegi. B. Ruangan kering dan tidak lembab. C. Adanya ventilasi. D. Memiliki cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindarkan adanya cahaya langsung. E. Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam. F. Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat. G. Mempunyai pintu yang
yang dilengkapi kunci ganda. H. Tersedia lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika dan pintu selalu terkunci. I. Harus ada pengukur suhu dan higrometer ruangan. Kemudian, pengaturan tata ruangan. Untuk memperoleh kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian, dan pengawasan obat, diperlukan pengaturan tata ruangan yang baik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang gudang adalah sebagai berikut. Kemudahan bergerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, penyimpanan khusus pencegahan kebakaran. Selanjutnya, cara penyimpanan obat. Pengaturan penyimpanan obat, penyusunan berdasarkan FIFO, penyusunan berdasarkan FIFO. Susun obat dalam kemasan besar di atas palet secara rapi dan teratur. Gunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkotika. Golongan antibiotik harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terhindar dari cahaya matahari, disimpan di tempat yang kering. Simpan obat dalam rak dan cantumkan nama masing-masing obat pada rak dengan rapi. Pisahkan perbekalan farmasi dengan perbekalan farmasi untuk penggunaan luar dan diberikan nomor kode. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take.